Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Ini saya kedatangan HP Samsung A04e ya, dimana kondisi LCD-nya ini layarnya hitam ya, bagian sebelah kiri ke bawah itu. Dan di sini usernya minta ganti LCD. Oke, langsung saja saya buka HP-nya, cabut SIM tray-nya, kemudian buka backdoor belakangnya ya. Sini saya gunakan alat bantu dan cari posisi yang paling mudah ya untuk membukanya, sambil dimasukkan sedikit alat bantunya pelan-pelan sambil diseset sedikit-sedikit ya sampai benar-benar terlepas. Oke, alhamdulillah udah mulai terlepas. Dan angkat backdoor belakangnya ya, dan ini dia sudah terbuka. Dan ini terpisah ya antara tutup mesin atas dan mesin bawah. Ini karena fleksibelnya menyatu ya antara mesin atas dan mesin bawah, jadi harus dilepas semuanya. Jadi di sini saya percepat ya, karena saya yakin para penonton juga udah pada bosan ya, karena yang dikerjakan itu saja. Oke, di sini saya buka dulu untuk bagian bawah. Ini ada korosi ya di bagian bawahnya, kayaknya ini bekas masuk air juga ya. Lanjut buka tutup mesin atasnya, karena ini LCD-nya sebenarnya hidup ya, namun bisa menyentuh sendiri. Jadi LCD-nya ini harus diganti ya, karena bisa, nah ini malah hidup ya blade-nya. Oke, saya buka dulu tutup mesin atas dan lepas semua konektor-konektornya ya, karena HP-nya sepertinya menggunakan tombol kombinasi untuk mematikannya ya. Dan ini dia untuk LCD barunya sudah saya siapkan ya. Sebelum dipasang untuk LCD ini wajib di tes dulu ya. Jadi apabila ada kerusakan atau hal-hal lain seperti blank atau tidak bisa disentuh walaupun LCD-nya hidup, itu bisa dikonfirmasi ya ke pengembalian. Oke, lanjut untuk pengetesan LCD baru. Ini coba dulu sampai ke tampilan depan ya. Dan alhamdulillah sudah ke tampilan depan. Di sini kayaknya HP-nya agak lumayan berat ya, agak lumayan lemot. Jadi di sini saya akan coba dulu untuk tes sentuh dan yang lainnya ya. Sepertinya untuk LCD ini aman, tidak ada masalah ya. Oke, lanjut lepas konektor-konektornya, dan LCD ini siap untuk dipasang ya, karena sudah dites, alhamdulillah aman semua. Oke, di sini saya rapikan dulu ya untuk bagian kabel antena, karena itu di bawah ini ya, di bawah fleksibel LCD bagian bawah ya. Dan lanjut lepas LCD lamanya. Di sini karena LCD lamanya lemnya sudah tidak terlalu merekat lagi, jadi melepasnya lebih mudah ya. Nah, ini jangan lupa juga untuk saringan speaker atas ya. Ini biasanya saya kelupaan ya untuk memasang untuk saringan speaker atas ini, kadang bisa lupa juga ya. Kalau tertinggal biasanya nempel di LCD lama ya. Oke, jangan lupa untuk saringan ini, karena ini sangat penting sekali ya. Walaupun kecil alatnya, namun itu berfungsi ya untuk menahan debu-debu yang masuk ke bagian kamera ya. Dan di sini di LCD baru itu jangan lupa ya, untuk plastik yang di kamera itu ada plastiknya ya, itu harus dilepas, takutnya nanti pas dipasang malah kelupaan ya, jadi kamera depan itu malah ngeblur.
Ini saya paskan dulu untuk bagian saringan speaker atas ya, saya lem dulu jadi nempel di LCD baru ya. Oke, sambil dirapikan ini, walaupun bendanya kecil ya, namun ini sangat berfungsi sekali untuk menahan debu-debu ya yang masuk ke speaker atas dan kamera ya. Lanjut lepas semua plastik-plastiknya, kemudian bagian-bagian yang menempel di LCD baru ya, dan sambil dirapikan kembali. Kemudian lepas semua bagian-bagian yang menempel di LCD baru ya. Dan ini untuk LCD barunya sudah dilem ya untuk bagian fleksibelnya, jadi tinggal dipaskan saja ya. Sebelumnya saya coba dulu untuk mempresisikannya ya, barangkali ada bagian-bagian sisa-sisa lem yang masih mengganjal. Ini setelah dicek, apabila dirasa sudah pas ya dan aman, lanjut ke pengeleman ya. Sini alhamdulillah sudah pas ya dan aman, dan untuk LCD barunya siap untuk dilem ya. Apabila masih ada bagian-bagian yang masih belum bersih, dibersihkan ya sedikit-sedikit dan lanjut dilem. Kasih lem secukupnya bagian kiri kanan, atas bawahnya ya. Usahakan merata agar tidak ada celah-celah atau bagian-bagian yang kosong ya. Pas dipasang LCD baru tidak ada cahaya yang keluar ya saat pemasangan LCD baru. Oke, alhamdulillah sudah lumayan rata ya. Dan di bagian atas sini ada bagian sensor dan bagian kamera ini dikasih sedikit-sedikit saja ya, jangan sampai tertutup. Dan lanjut pasang LCD barunya, kemudian rapikan dan tekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat menekannya, karena apabila terlalu kuat takutnya ini LCD barunya bisa bermasalah ya. Kemudian rapikan juga untuk bagian fleksibelnya, paskan dulu, dan rapikan kabel antena juga, kemudian bagian fleksibel konektor LCD yang bagian bawah ya. Oke, sambil saya rapikan dulu untuk bagian kabel antena, karena itu takutnya mengganjal ya kalau nggak dirapikan, dan nggak kena ya untuk konektor LCD bagian bawah itu. Apabila sudah dirasa pas, setelah dirapikan, cek-cek juga kabel-kabel lainnya, dan kemudian lanjut siap pemasangan tutup mesin atas dan bawahnya. Lanjut pasang baut-bautnya, dan HP-nya sudah siap ya, tinggal menunggu lemnya kering dan merapikan HP-nya kembali seperti semula ya. Setelah lem kering dibersihkan dan siap dikonfirmasi ke usernya ya. Oke, sini lanjut pasang baut-bautnya. Ini karena tutup mesin atas dan bawah itu terpisah ya, jadi harus dilepas keduanya ya. Dan ada juga yang menyambung ya, jadi satu untuk tutup mesinnya. Namun di sini terpisah ya antara mesin atas dan mesin bawah, jadi harus dilepas keduanya. Dan ini fleksibelnya menyatu ya, fleksibel LCD itu. Jadi kalau nggak terpasang untuk bagian fleksibel itu, bagian bawahnya tidak bisa ini ya, nggak bisa ngecas ya. Oke, alhamdulillah sudah hampir selesai ya untuk pengerjaannya. Tinggal merapikan dan kasih perekat isolasi atau karet ya. Namun di sini karena karet yang saya gunakan itu dipakai untuk ini ya, yang lain, jadi saya gunakan isolasi ya untuk merapikan, ini tidak untuk menahan lemnya ya, dan agar LCD-nya tidak terangkat juga.
di bagian sisi-sisinya ya. Lanjut merapikan kembali, dan HP-nya siap untuk ditunggu sampai lemnya kering ya. Oke, jangan lupa SIM tray-nya juga. Dan kemudian di sini saya tambahkan perekat ya, isolasi untuk menahan bagian sisi kiri kanan atas bawahnya ya. Tekan pelan-pelan sambil menunggu lemnya kering. Oke, bagian sisi kiri, kanan, dan atas bawah ya, agar LCD-nya tidak terangkat dan ini ya, lebih rapi lagi dan lebih presisi lagi ya, biar lemnya kering sempurna ya. Oke, setelah dirasa cukup, sambil dipastikan kembali apabila ada bagian-bagian yang masih belum kering atau belum pas ya. Oke, di sini sudah done ya, tinggal menunggu lem kering dan pembersihan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.